Animasi Masha and the Bear merupakan serial yang sengaja dibuat untuk mengenang seorang anak perempuan yang telah tewas diserang seekor beruang sirkus. Hai ladies and gentlemen, welcome di Your Story. Gimana kabarnya teman-teman? Gua harap kalian tetap sehat, tetap semangat, semoga hari-hari kalian menyenangkan, tetap prokes, dan terima kasih sudah klik video ini. Oke teman-teman, ngomongin soal masa kecil. Gue yakin di masa kecil kita semua pasti pernah nonton film kartun. Dan buat gue pribadi, gue ngerasain banget dimana di setiap weekend, Sabtu dan Minggu, itu gue pasti nonton film kartun dari pagi sampai siang. Dan itu disiarin sama beberapa stasiun televisi. Dan gue yakin kalian juga pasti tahu itu stasiun televisi apa yang setiap minggunya nyiarin film kartun dari pagi sampai siang. Tapi, apa kalian tahu kalau ada beberapa film kartun yang diangkat dari kisah nyata, teman-teman? Seperti cerita yang bakal gue bawain kali ini, gue bakal bawain kisah tragis dari beberapa film kartun yang diangkat dari kisah nyata. Tapi sebelum lanjut, seperti biasanya, ada pepatah mengatakan, orang pelit, kuburannya sempit. So, itu ada tombol subscribe di bawah. Boleh dong dipencet dulu tombolnya, kasih semangat terus buat gue, biar gue ini bisa terus kasih kisah-kisah menarik buat kalian. Dan jika kalian suka, boleh banget di like sama komen. Oke, gue rasa nggak perlu bacot-bacot lagi. Langsung aja ya, kita gas tuntas. Kartun yang pertama yaitu Crayon Shinchan. Gue yakin banget pasti kita semua tahu kartun ini. Shinchan merupakan karakter ciptaan Yoshito Usui yang menggambarkan seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun yang lucu dan jahil. Shinchan pertama kali ditayangkan di TV Jepang pada tahun 1990. Nah, serial manga ini menjadi tontonan paling menghibur buat anak-anak maupun orang dewasa. Nah, di Indonesia sendiri teman-teman, karakter Shinchan ini udah sangat terkenal dan ditayangkan di setiap hari minggunya di salah satu stasiun televisi. Dan gue yakin kalian pasti tahu itu TV apa. Tapi gue yakin banget kebanyakan dari kita nggak tahu kalau Shinchan ini adalah kartun yang diangkat dari sebuah kisah nyata yang memilukan, teman-teman. Jadi menurut cerita yang beredar di Jepang, sang pencipta karakter Shinchan ini si Yoshito Usui sebenarnya terinspirasi dari seorang ibu yang bernama Misae yang merindukan anak laki-lakinya yang udah meninggal bernama Shinosuke, teman-teman. Nah, diceritakan waktu itu Shinosuke berusia 5 tahun. Dia ditabrak sebuah mobil karena pengen nyelamatin adiknya yang nyaris tertabrak. Tapi nasib malang menimpa si Shinosuke dan adiknya. Nah, keduanya tuh tewas tertabrak mobil. Kedua orang tuanya pun merasa sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa kedua anaknya, teman-teman. Nah, si Misae ini menemukan krayon milik Shinosuke yang berada di dalam mobilnya. Hal itulah menginspirasi Yoshito Usui untuk membuat serial manga dengan judul Crayon Shinchan. Diceritakan juga saat itu Misae yang merasa depresi berat, dia ini sering menceritakan kebiasaan Shinosuke ketika berada di rumah, teman-teman. Dikatakan jika karakter Shinchan yang jahil, nakal, lucu, dan konyol merupakan imajinasi dari Misae yang sangat merindukan anak laki-lakinya tersebut. Kartun yang kedua yaitu Hello Kitty. Kayaknya hampir semua orang di dunia ini tahu sama karakter kucing yang satu ini. Hello Kitty adalah karakter kartun kucing betina yang pertama kali diperkenalkan di Jepang pada tahun 1974. Nah, karakter kucing lucu ini diciptakan oleh Shimizu Ikuko. Tapi apa kalian tahu, teman-teman? Kalau karakter kucing putih yang memiliki ciri khas pita di bagian telinganya ini ternyata memiliki kisah yang mengerikan. Menurut legenda, karakter Hello Kitty pertama kali dibuat oleh seorang ibu di Cina pada tahun 1970. Nah, konon katanya bahwa ibu ini memiliki seorang anak perempuan yang mengidap penyakit kanker mulut yang pada saat itu belum ada obatnya. Sang ibu mencari berbagai cara untuk menyembuhkan penyakit kanker anak kesayangannya itu.
Karena sekian lama sang ibu ini berusaha buat nyembuhin anaknya nggak berhasil, akhirnya sang ibu ini putus asa teman-teman dengan kondisi anaknya nggak kunjung sembuh. Nah, menurut ceritanya, sang ibu ini menemui iblis untuk minta bantuan agar anaknya disembuhkan. Iblis pun meminta syarat, dibuatkan karakter iblis yang bisa diterima semua orang. Nah, karena rasa sayangnya kepada anaknya begitu tinggi, akhirnya sang ibu pun setuju nih sama perjanjian tersebut, teman-teman. Nah, pas si anak perempuannya ini sembuh, akhirnya sang ibu membangun perusahaan yang memproduksi karakter lucu bernama Hello Kitty. Nah, kata Kitty di Cina memiliki arti devil atau iblis. Jadi nama Hello Kitty itu berarti Hello Devil atau Hello Iblis. Nah, karakter Hello Kitty yang gak punya mulut menggambarkan kondisi anaknya dulu ketika mengidap penyakit kanker mulut. Telinganya yang runcing diibaratkan sebagai tanduk iblis, dan banyak orang yang menganggap kalau Hello Kitty adalah putri iblis. Oke, sekarang kita masuk ke kartun yang ketiga. Kartun yang ketiga yaitu Hey Arnold. Gue yakin banget pasti kalian yang lahir di tahun 90-an sampai 2000, kita pasti pernah nonton dan tahu kartun ini. Serial kartun terkenal yang ditayangkan sama Nickelodeon ini adalah salah satu tayangan yang jadi hiburan anak 90-an. Hey Arnold mulai disiarkan di Amerika Serikat pada tahun 1996 sampai tahun 2004. Hey Arnold menceritakan kehidupan anak sekolah bernama Arnold dan teman-teman bermainnya. Karakter Arnold yang dibuat ini memiliki kepala seperti bola rugby, dan terlihat seakan Arnold ini seperti anak yang punya kecacatan fisik, teman-teman. Arnold hidup dengan kedua pasangan yang ia anggap kakek dan neneknya. Padahal, kisah di dunia nyata adalah kedua pasangan yang udah tua itu sebenarnya adalah orang tua kandungnya. Arnold cuma tahu cerita kalau orang tuanya meninggal karena kecelakaan pesawat, dan nganggap dirinya kini dirawat sama kakek dan neneknya. Jadi kenapa sih kok kakek nenek ini bohong dan gak terus terang ke si Arnold kalau mereka lah orang tua kandungnya? Jadi alasannya adalah karena kedua kakek ini gak mau jika Arnold mengetahui hal yang sebenarnya dia bakal kecewa. Dia terakhir cacat yang disebabkan karena nenek ini mengandung dan melahirkannya pada saat usianya sudah tua. Dan memang fakta biologis yang mengatakan jika seorang wanita mengandung dan melahirkan di usia senja, itu akan berisiko dan berakibat kecacatan fisik sama anak yang dikandungnya. Dan itu yang terjadi sama Arnold di dunia nyata, teman-teman. Nah, itulah yang bikin karakter Arnold di kartun ini memiliki kepala yang gak kayak orang normal. Dan kisah Arnold merupakan salah satu cerita yang diangkat dari kisah nyata yang begitu populer di dunia. Pocahontas adalah seorang wanita dari suku Indian yang dijadikan tahanan oleh pihak penjajah Inggris. Suaminya dibunuh dan dia diperkosa secara bergiliran oleh para penjajah Inggris sampai dia hamil, teman-teman. Nah, terus abis itu Pocahontas dinikahkan dengan petani tembakau biar kehamilan ini terlihat sah. Pocahontas lalu dijadikan simbol sebagai warga pribumi buas yang berhasil dijinakkan. Pocahontas yang udah tahu rencana bangsa Inggris yang pengen kuasain daerah Indian, akhirnya dibunuh dengan cara diracuni biar rencana pihak Inggris ini nggak tersebar luas. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke kartun yang kelima. Nah, kartun yang kelima adalah Rugrats. Serial animasi anak-anak 90-an ini pernah ditayangkan di Indonesia pada awal tahun 2000-an di salah satu stasiun TV bernama LaTV. Dan Rugrats ini adalah salah satu kartun favorit gua, teman-teman. Rugrats merupakan serial TV animasi Amerika Serikat yang diproduksi oleh Nickelodeon juga di tahun 1991 sampai 2004. Kartun yang menceritakan sekumpulan bayi dan anak-anak ini ternyata memiliki kisah kelam di balik ceritanya yang lucu. Nah, menurut ceritanya, kehidupan di serial animasi Rugrats ini merupakan sebuah imajinasi dari Angelica, seorang anak perempuan yang nakal dan manja. Bayi hayalan Angelica yang pertama bernama Chucky, yang ternyata sudah meninggal bersama ibunya. Inilah yang membuat ayah Chucky di Rugrats itu terlihat gugup terus-menerus, teman-teman. Nah, bayi hayalan Angelica yang kedua bernama Tommy, yang ternyata juga udah meninggal. Itulah penyebab ayah Tommy di film Rugrats ini selalu ada di ruang bawah tanah yang selalu membuat mainan khusus untuk anak-anak yang tidak memiliki kesempatan hidup. Selanjutnya, bayi hayalan yang ketiga dari Angelica bernama Phil dan Lil. Nah, Phil dan Lil ini anak kembar yang sebenarnya mereka juga udah meninggal karena aborsi, teman-teman.
Nah, si Angelica ini nggak tahu dengan pasti apa jenis kelamin dari kedua anak kembar tersebut. Nah, pas lagi Angelica udah dewasa, dia ini jadi pecandu narkoba dengan skizofrenianya yang bertambah buruk dan bikin imajinasi semasa kecilnya ini balik lagi nih dengan membawa bayi-bayi khayalannya itu yang dia buat jadi dewasa juga, teman. Oke, sekarang kita masuk ke kartun yang keenam. Kartun yang keenam yaitu Masih and the Bear. Nah, kalau yang ini gue yakin banget buat kalian anak milenial zaman sekarang, ini pasti adalah salah satu kartun favorit kalian. Kenapa? Karena beberapa tahun terakhir, kartun Masih and the Bear adalah tontonan yang paling populer di Indonesia. Serial animasi Masih and the Bear adalah film animasi Rusia yang pertama kali ditayangin pada tahun 2009. Karakter yang lucu dan gemesin buat Masih ini banyak digemari anak-anak. Tapi gue juga yakin gak banyak kita tahu kalau di balik karakter Masih yang lucu dan gemesin ini ternyata terselip sebuah kisah mengerikan tentang seorang anak perempuan. Serial animasi Masih and the Bear diambil dari kisah nyata 22 tahun silam, teman-teman. Kelakuan konyolnya bersama sang beruang bisa menarik perhatian anak-anak sampai orang dewasa. Animasi Masih and the Bear merupakan serial yang sengaja dibuat untuk mengenang seorang anak perempuan yang telah tewas diserang seekor beruang sirkus. Diceritakan waktu itu, ada seorang anak perempuan yang suka banget sama sirkus. Dia ngajaklah orang tuanya buat nonton sirkus, teman-teman. Nah, pas nonton sirkus, anak perempuan itu lepas dari pengawasan orang tuanya yang lagi asik nonton. Anak perempuan itu akhirnya pergi bersembunyi ke suatu tempat di belakang panggung yang ternyata itu adalah kandang dari seekor beruang berukuran besar. Dan sialnya, anak perempuan itu tewas dimakan sama beruang sirkus yang lagi kelaparan itu. Nah, mengetahui anaknya ini tewas dimakan beruang, akhirnya kedua orang tua anak ini depresi berat dan bunuh diri, teman-teman. Di dalam serial Masih and the Bear, orang tua Masih nggak diperlihatkan kan. Dia cuma berpetualangan sendiri dan selalu ditemani sama seekor beruang. Nah, karakter beruang ini diciptakan untuk menghormati anak perempuan itu karena dia suka banget sama beruang sirkus. Oke, sekarang kita langsung masuk ke kartun yang terakhir. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Kartun yang terakhir adalah SpongeBob SquarePants. Siapa sih yang nggak tahu kartun ini? Gue yakin banget semua orang di dunia ini pasti tahu dan pernah nonton SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants adalah salah satu kartun yang populer di dunia termasuk di Indonesia. SpongeBob SquarePants adalah kartun yang mengisahkan kehidupan laut dan dibungkus dengan berbagai keceriaan dan kelucuan di dalamnya. Tapi gue yakin gak banyak kalian tahu kalau kartun SpongeBob ini ternyata adalah kartun yang diadopsi dari dunia nyata. Jadi, pencipta kartun SpongeBob ini bernama Stephen Hillenburg. Ia merupakan seorang mantan biologi kelautan. Dia menciptakan kartun SpongeBob ini sebagai bentuk pesan sekaligus kritik tentang pencemaran laut, teman-teman. Nah, kayak yang kita tahu, tempat tinggal SpongeBob dan teman-temannya ini bernama Bikini Bottom. Dan di dunia nyata sebenarnya, Bikini Bottom itu adalah sebuah plesetan dari sebuah wilayah di Samudra Pasifik bernama Bikini Atoll. Nah, Bikini Atoll ini adalah tempat uji coba nuklir Amerika Serikat dan pembuangan minyak perusahaan yang gak bertanggung jawab sewaktu masa perang dingin, teman-teman. Nah, karena jadi tempat uji coba nuklir dan pembuangan minyak, ya akhirnya hewan laut di dalamnya mengalami kematian dan mutasi, jadi terciptalah spesies baru yang aneh. Nah, karena itu di film SpongeBob ini Stephen menciptakan karakter dengan beberapa hewan yang berbentuk aneh. Dan buat terlihat menarik dan lucu, ya mereka akhirnya dibuat bisa berbicara dan berjalan layaknya manusia. Fakta yang lain juga kalian pasti tahu kalau rumah SpongeBob ini terbuat dari nanas. Terus Squidward itu rumahnya kelihatan kayak dari akuarium. Terus ada juga warga-warga Bikini Bottom lainnya yang rumahnya terlihat seperti dari knalpot, botol bekas, dan ember. Nah, jadi si Stephen ini dia mengilustrasikan dan menggambarkan kalau tempat tinggal dari warga Bikini Bottom itu merupakan sampah-sampah yang dibuang di laut Bikini Atoll, teman-teman. Terus juga fakta lainnya,
Kalau bunga warna-warni yang mengambang di atas kartun SpongeBob itu yang seperti awan itu ternyata si Steven ini mengilustrasikan kalau bunga itu seperti hasil dari pencemaran minyak yang terjadi di Bikini Atoll. Nah, dan fakta yang terakhir adalah kalau SpongeBob ini sebenarnya bukan ikan atau spons untuk cuci piring, teman-teman. Tapi dia adalah sea sponge, sejenis bunga karang yang mengalami mutasi akibat pencemaran laut. Oke teman-teman, itulah 7 kartun berdasarkan kisah nyata yang mengandung cerita sedih di dalamnya. Dan gua harap kalian suka, semoga bermanfaat. Terima kasih juga buat kalian yang udah stay di video ini sampai akhir. Gue juga mau ngingetin, jika kalian punya rekomendasi atau referensi cerita menarik, silahkan komen di bawah dan pastinya bakal gue bawain di next konten. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih. Gue juga mau ngingetin untuk tetap sehat, tetap semangat, dan tetap prokes. See you on next video. Gua pamit. Bye-bye.